Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa At-Taghir Channel yang dimuliakan Allah, dulu Rasul pernah berpesan kepada para sahabat sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada berbagai banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Dari berbagai amalan, ada 3 yang utama. Yang pertama adalah harus rajin melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, harus rajin membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, harus banyak-banyak bersedekah. Rasul juga berpesan nanti di bulan Ramadan yang biasa sholat pribadi di tempat lain harus lebih banyak berjamaah. Kemudian bisa juga menambah amalan-amalan sholat sunnah yang lain. Kemudian untuk membaca Al-Quran, Rasul berpesan agar bisa menghatamkan satu Al-Quran. Dengan strategi juga bermacam-macam, tentunya kita bisa mensiasati 1 hari 1 juz dibagi di 5 waktu sholat dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri seperti para sahabat sebelum Ramadan, mengumpulkan harta yang banyak untuk nanti disedekahkan di saat bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Jangan sampai menyesal kita sebagai orang mukmin, Ramadan begitu berlalu begitu saja, kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak menjadi orang yang beruntung, bahkan kita menjadi orang yang rugi. Tentang penyesalan, kita sebagai seorang mukmin dicontohkan dahulu oleh sahabat Rasul yang bernama Sauban. Kisah Sauban adalah dia seorang sahabat yang rajin melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sauban sering sholat berjamaah dan dia memojok di sebelah kanan. Dia memberikan kesempatan yang lain atau tidak ingin mengganggu yang lain, makanya dia sering memojok. Pada suatu ketika sholat subuh, Rasul menunggu Sauban kenapa tidak datang-datang. Dia menengok ke kanan, kok Sauban belum datang ya? Ditunggu hingga subuh mau waktunya berakhir, kemudian dimulailah sholat subuh itu. Setelah sholat subuh, Rasul memutuskan dengan beberapa sahabat untuk menjenguk ke rumah Sauban. Nah, berangkatlah Rasul ke rumah Sauban. Ternyata diukur jaraknya 2 jam dari masjid ke rumahnya. Nah, setelah tiba sampai di rumah Sauban, Rasul berserta rombongan dikasih tahu oleh keluarga Sauban atau istrinya bahwa Sauban telah meninggal hari ini. Nah, kemudian istrinya mengatakan kepada Rasul, ada beberapa hal kejadian yang aneh ketika sakaratul maut. Dia mengatakan, ya Rasul, suami saya mengatakan 3 kalimat yang saya tidak mengerti. Pertama, dia mengatakan pada waktu sakaratul maut itu, yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Dia menyebut kalimat itu berulang-ulang. Yang kedua, suami saya mengatakan, kenapa tidak yang baru ya Allah? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Nah, kalimat ketiga yang dia tidak mengerti adalah, dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih banyak? Itu ya Rasul, saya tidak mengerti perkataan suami saya ketika mau meninggal. Kemudian Rasul tersenyum dan dia mendapatkan bisikan dari langit. Kemudian dia mengatakan, wahai keluarga Sauban dan para sahabat, ketahuilah 3 kalimat yang disebutkan oleh Sauban itu. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata bagi setiap orang yang mau meninggal ditampakkan amal-amal kebaikannya maupun keburukannya. Lah, ini Sauban adalah penyesalan yang positif.
Dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh, jaraknya ditampakkan pahalanya yang dari rumahnya berjalan berkilo-kilo, hitung jaraknya 2 jam waktunya. Itu pahalanya banyak sekali. Dan dia ketika mau meninggal melihat amalan pahala yang banyak karena jaraknya dari masjid jauh, dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh. Masya Allah. Yang kedua, dia mengatakan kenapa tidak yang baru, kenapa yang tidak baru. Ternyata dikisahkan ketika perjalanan dari rumahnya menuju masjid pada musim dingin, dia menemui fakir miskin atau orang yang terlantar di tengah perjalanan itu dan kedinginan. Kemudian Sauban melepas jubah terluarnya dan diberikan kepada orang itu, dan orang itu berterima kasih banyak dan Sauban didoakan. Dan saat meninggal ini ditampakkan betapa jubah itu yang dikasihkan kepada orang itu dibuat untuk beribadah dan bermanfaat bagi dia, sehingga Sauban mendapat pahala yang begitu banyak. Masya Allah. Jadi mengatakan padahal yang di dalamnya ada yang lebih baru yang dia beli karena dobelan musim dingin itu. Makanya dia menyesal, kenapa enggak yang baru saja. Yang ketiga adalah dia mengatakan kenapa tidak semuanya, ya, kenapa tidak banyak. Ternyata Sauban ini sering berbagi rezeki kepada orang yang tidak mampu di tetangganya atau orang-orang yang ditemui ketika perjalanan dari rumah ke masjidnya. Maka dari sedekahnya itu, maka juga dia mempunyai tabungan pundi-pundi amalan yang banyak dan ditampakkan ketika sakaratul maut. Jadi sudah terjawab tiga penyesalan seorang sahabat, padahal penyesalan hal-hal yang baik semua. Ya, dari kisah itu kita bisa mengambil hikmah bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa seharusnya kita bisa memetik pelajaran dari Sauban yang berbuat kebaikan tetapi kurang banyak dianggapnya. Berarti setiap perbuatan kita, amalan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu perbuatan kita, kita jangan meremehkan. Apalagi di 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan yang belum tentu kita menjumpai di tahun depan. Bayi bisa lahir duluan, tapi kakek nenek bisa meninggal duluan. Kita bisa merencanakan apa-apa yang akan datang, tetapi Allah yang menentukan. Bisa saja hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Bisa jadi kita diberi umur panjang. Makanya kita jangan menyesal sebagai seorang mukmin, apalagi kita berbuat dosa. Menyesal dalam perbuatan baik yang kurang banyak, seperti dicontohkan oleh Sauban. Maka dari itu, marilah kita mempelajari Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, melaksanakan ibadah kita kepada Allah, kemudian kita menjaga syariat-syariat kepada diri kita dan keluarga kita, dan kita berusaha membangun untuk menerapkan syariat Islam agar diterapkan untuk semua di kalangan masyarakat maupun negara. Kita harus sungguh-sungguh semua untuk beribadah itu dan jangan sampai menyesal seperti Sauban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kebenaran, itu datanya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.